Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah. Marilah pada pagi ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan hidayah dan taufiknya pada kesempatan ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa menjalankan semua aktivitas kita insya Allah seharian penuh ya. Jamaah kaum muslimin, mengawali aktivitas kita di hari ini pada sholat subuh pagi ini kita lanjutkan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin, yang pagi ini kita akan memasuki bab yang kemarin kan bab perdamaian ya. Kita anggap selesai satu bab satu kali pertemuan. Ini insya Allah juga satu kali ya. Ini babnya adalah babu fadli du'afatil muslimin wal fuqara. Ini ada apa ini ya? Keutamaan ya, bab keutamaan orang lemah di kalangan kaum muslimin wal fuqara dan orang-orang fakir. Keutamaan orang-orang dhaif, orang-orang lemah dan orang-orang fakir di kalangan kaum muslimin, begitu babnya ya. Jamaah sekalian, marilah kajian kita pada pagi ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli du'afatil muslimina wal fuqara. Bab keutamaan orang-orang lemah di kalangan kaum muslimin dan para fakir. Dicantumkan satu ayat ini sebelum beberapa hadis, yaitu surat Al-Kahfi ayat 28. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Yang artinya begini, wasbir nafsaka, dan sabarlah dirimu wahai Rasul. Allah berfirman kepada Rasulnya, dan sabarlah dirimu, tahanlah dirimu wahai Muhammad, ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi, berserta orang-orang yang menyeru Rabb mereka bil ghadati, di waktu pagi, wal 'ashiyyi, dan waktu senja. Yuriduna, mereka mengharap wajhahu, mengharap ridho Allah, wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan janganlah matamu berpaling sedikit pun dari mereka. Baik itu dari kalangan orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang kaya, supaya Nabi itu bertahan bersama mereka yang berzikir, begitu maksudnya, yad'una rabbahum, yang menyeru kepada Rabbnya. Jamaah kaum muslimin, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah ketika Nabi itu menemui orang-orang Quraisy, orang-orang bangsawan Quraisy, orang-orang terhormat, para pembesarnya bangsa Quraisy,
Itu juga bercampur dengan golongannya Bilal bin Rabah, Ibnu Mas'ud, kemudian Ammar bin Yasir, itu mantan-mantan budak ya. Seperti Ammar bin Yasir itu, memang Ammar itu putranya Yasir yang budak, dijodohkan dengan budak wanita, melahirkan Ammar, maka namanya Ammar bin Yasir. Nah kemudian jamaah kaum muslimin, orang-orang tokoh-tokoh Quraisy tadi itu kemudian mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, kami jangan dicampurkan dengan mereka. Mereka itu orang-orang lemah ya. Wis rupane ireng kan ya. Ammar bin Yasir ireng, Bilal bin Rabah juga hitam. Wis rupane ireng, miskin gitu ya. Maka mereka merasa tidak sepadan. Maka kemudian turunlah ayat ini, wahai Muhammad, bersabarlah kamu, tetaplah kamu bersama orang-orang yang menyeru kepada Rabb-nya, baik di waktu pagi maupun di waktu senja. Mereka mengharap ridha Allah dan janganlah kamu berpaling sedikit pun dari mereka. Jadi jamaah kaum muslimin, maksudnya ini adalah orang-orang Quraisy itu sombong. Mereka mengecilkan golongannya Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, Ibnu Mas'ud, bahkan termasuk kalangan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah orang-orang kalangan miskin, termasuk muhajirin dari Mekah, di Madinah nggak punya rumah. Maka kemudian tinggalnya di masjid, tinggalnya di emperannya masjid. Itu yang menanggung kehidupannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka maka juga setia, dia sangat membantu apa yang dibutuhkan oleh Nabi, termasuk yang menyapu masjid, begitu ya. Namanya Ahlus Suffah. Jadi ini intinya orang kecil itu diremehkan oleh golongannya orang-orang yang terpandang, orang-orang yang bangsawan dari kalangan orang-orang Quraisy. Nah ini berarti ada pelajaran di sini begitu ya. Kemudian beberapa hadis, diantaranya yang pertama wa an Haritsah bin Wahb radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Dari Haritsah ibni Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedang bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian aku beri kabar siapakah ahli surga? Maukah kalian aku beri kabar tentang orang-orang ahli surga? Kullu dha'ifin mutadha'afin. Nabi menjawab pertanyaannya sendiri ya. Kullu dha'ifin mutadha'afin. Ahli jannah, ahli surga itu adalah setiap orang yang lemah. Tapi cirinya yang tadi itu, dia mengharap keridhaan Allah. Orang lemah akan tetapi dia orangnya tunduk patuh kepada Allah. Mutadha'afin, orang yang dianggap lemah. Jadi penduduk surga itu adalah orang yang lemah, orang miskin, begitu ya. Mutadha'afin dianggap lemah. Lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Nabi bersabda, lau aqsama 'alallah la abarrahu. Jikalau orang yang lemah itu bersumpah atas nama Allah, la abarrahu, sungguh Allah akan mewujudkannya. Jadi hati-hati dengan orang yang dianggap lemah. Jangan diremehkan. Karena Nabi mengatakan lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Jikalau orang-orang lemah itu bersumpah atas nama Allah, la abarrahu, maka Allah akan mewujudkannya.
Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah kalian aku beri kabar tentang ahli neraka? Siapa orang itu yang masuk neraka? Jadi kalau surga tadi itu banyak dihuni oleh orang-orang lemah, orang-orang miskin. Atau orang miskin itu masuk surga itu duluan. Orang miskin itu masuk surga duluan karena hisabnya sederhana. Tapi orang kaya ditahan dulu. Sementara orang-orang kafir langsung menjadi penghuni neraka. Tapi orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang dianggap lemah, miskin, itu sederhana hisabnya, maka mereka masuk surga duluan. Yang kaya itu ditahan dulu. Ditanya apa? Ditanya yang pertama itu tentang malnya itu min ainak tasabahu. Dari mana hartanya itu didapat. Kemudian wa fima anfaqahu, dan untuk apa hartanya itu dibelanjakan. Ditanya itu kalau tentang mal, tentang harta. Maka lama tidak segera masuk surga, ditahan. Ditanya hartanya didapat dari mana. Ditanya lagi, hartanya itu dibelanjakan untuk apa? Min ainak tasabahu, dari mana hartanya itu didapat? Wa fima anfaqahu, dan untuk apa hartanya itu diinfakkan atau dibelanjakan. Sing miskin, ayo melebu langsung masuk surga. Yang miskin tapi yang bagaimana tadi? Yang ini yad'una rabbahum bil ghadati wal asiyyi. Mereka itu yang menyeru kepada Allah, kemudian yuriduna wajhahu. Mereka mengharap ridho Allah. Miskin maksiat gak masuk. Wis miskin maksiat, wis nemen lagi ya. Wis miskin malah maksiat. Yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum. Mereka itu mengharap keridhaan Allah, maka kemudian wala itulah ayatnya tadi ya. Mohon maaf. Ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu. Kemudian siapakah ahli neraka? Kemudian Nabi menjawab pertanyaan sendiri ya. Kullu utullin jawadin mustakbirin, muttafaqun alaih. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah kamu sekalian aku beri kabar tentang siapa ahli neraka? Nabi menjawab yang pertama adalah kullu utullin, yaitu orang yang kasar. Orang yang kasar. Berarti kasar itu gimana ya? Ya kasar itu nggak lembut. Kemudian jawadin, keras. Kemudian mustakbirin, sombong. Jamaah sekalian, jawadin itu diartikan sidadin. Sidad itu kan seperti sifatnya malaikat penunggu neraka itu ya. Sidadun ghiladun ma ya'sunallaha ma amaruhu. Jadi sifatnya apa? Malaikat penghuni neraka itu keras, sidad itu sadis begitu ya. Jadi ini jawadin itu orangnya sadis begitu ya. Kemudian la ya'sunallaha ma amaruhu. Malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah apapun yang diperintahkan. Suruh nyeksa, nyeksa toh ain neraka. Itu sifatnya malaikat. Karena malaikat itu tidak berakal. Tidak seperti manusia. Malaikat itu tidak mempunyai nafsu. Jadi sifatnya hanya tunduk, patuh kepada Allah. Itu sifat malaikat. Tidak berjenis kelamin. Maka tidak punya nafsu. Nah, jamaah kaum muslimin, di sini Nabi memberikan penjelasan bahwa penghuni neraka itu adalah orang yang kasar.
Ya, tidak ada santunnya sama sekali. Kemudian jawadzin, sadis, mustakbirin, sombong. Ini ada contohnya jamaah kaum muslimin. Orang itu sewenang-wenang. Apalagi dia punya kedudukan. Apalagi dia punya pangkat. Padahal jamaah kaum muslimin, pangkat itu kan hanya untuk kesatuannya sih kan ya. Tapi kemudian di masyarakat mentang-mentang. Enggak pakai itu di masyarakat pangkat itu kan. Termasuk kalau apa itu gawai pejabat. Di masyarakat enggak dihitung itu golongan berapa. Oh sudah 4C saya misalnya. Maka kemudian sombong. Saya ini sudah malah mentok itu 4D, 4E misalnya. Kemudian sombong. Nah ini sifat mentang-mentang. Maka ada yang pangkatnya tinggi, kemudian di kampungnya itu dijadikan ketua RT, ketua RW. Ini sekedar contoh ini ya, sekedar contoh. Ya. Maka kemudian di kampungnya itu mentang-mentang jamaah kaum muslimin ya. Waktu menjelang pemilu atau ada momen-momen apa itu ditingkatkan penjagaan kampung gitu ya. Maka dijadwal pos kamling itu harus ada yang nunggu. Sudah ada nama-namanya, malam ini siapa begitu ya. Maka kemudian yang tadi itu, yang pangkatnya lumayan tadi itu, kemudian jadi ketua RT, ngecek di pos kamling. Nama-namanya ini, nggak ada orangnya, dicari jamaah kaum muslimin. Orang itu dicari, waktunya jaga di pos kamling kok tidak. Setelah ketemu, ditempeleng. Jadi orangnya itu keras, kasar, sadis. Dan itu memang kepada siapapun juga semena-mena seperti itu. Maka orang kampung semuanya takut. Ya, takutnya itu tidak hormat tapi ya, hanya takut saja. Takut ditambah jijik begitu ya. Takut ditambah jijik. Tidak lama kemudian orang yang mentang-mentang tadi itu, sadis tadi itu, kemudian mendadak kena stroke jemaah kaum muslimin. Dia kemudian berada di kursi roda. Maka orang kampung ada enggak kira-kira yang simpati, yang berempati? Dulu nempelengan disopo enggak. Ya. Jadi wis dibiarkan ya, di kursi roda itu enggak disapa. Ya. Ada yang nyapa masih mendeliknya masih. Ya. Sudah stroke masih mendelik ya. Masih kata-katanya kasar, nyebut organ-organ tubuhnya. Jadi, oh kamu siapa? Oh, duduk meripatmu, yang lebih kasar dari meripatmu. Ya. Kalau ada yang menggoda karena sudah stroke, ya, itu digoda, Pak, coba baca istighfar 3 kali. Dia tidak mampu membaca istighfar, itu malah bilang mulutmu, ya. Tapi yang lebih kasar daripada kata mulutmu, gitu ya. Suruh istighfar, gak gelem dia istighfar. Istighfar Pak 3 kali. Ya, dulu ya nggak berani lah ya, tempeleng kan gitu ya. Dulu nggak berani, tapi setelah di kursi roda kayak pleh begitu, Pak istighfar Pak 3 kali. Dia nggak mampu mengucapkan istighfar itu, tapi malah ngata-ngatai yang menyuruh istighfar. Nah ini gambaran daripada apa? Orang yang disebut dengan otullin, jawadzin, mustakbirin. Ya, kasar, keras, sadis, sombong. Ini siapa? Ahli neraka. Iya, ciri-cirinya ahli neraka itu orangnya kasar, sadis dan sombong. Itu ahli neraka. Di sini disebutkan al-utullu al-ghiladu. Sidatun ghiladun itu ya. Itu di surat apa itu ya? Ya, itulah intinya pokoknya yang sadis begitu ya. Selanjutnya hadis yang kedua. Wa an Abil Abbas Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala marra rajulun 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin 'indahu jalisin. Saya terjemahkan langsung ya dari Abul Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi
radhiyallahu anhu qala, dia berkata, marra rajulun 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin indahu jalisin. Maka Nabi bersabda kepada seorang laki-laki yang ada di sebelahnya. Ma ra'yuka fi hadza? Bagaimana pendapatmu tentang orang itu? Orang laki-laki yang lewat tadi itu. Kemudian oleh Nabi ditanya orang yang sebelahnya itu. Ma ra'yuka fi hadza? Bagaimana pendapatmu tentang orang tadi itu, yang lewat tadi itu? Faqala rajulun, maka menjawab seorang laki-laki yang di sebelahnya Nabi tadi itu. Min asrofin nas. Dia itu adalah orang yang paling mulianya manusia. Sebagian dari orang yang mulia dari kalangan manusia. Hadza wallahi hariyun in khotoba ayyun kaha wa in safa'a ayyusaffa'a. Orangnya itu menegaskan lagi, demi Allah, dia itu istilahnya apa ya? Yes, orangnya penampilannya bagus begitu ya. In khotoba ayyun kaha. Kalau dia itu meminang, mesti diterima. Good looking orangnya itu ya, orang yang ganteng. Kalau dia itu menghitbah, in khotoba ayun kaha. Kalau dia itu menghitbah, mesti dinikahkan. Artinya apa? Kalau dia ngelamar, mesti ditompo. Wong wedok endi sing menolak lek wong sing kaya ngono iku. Maksudnya begitu ya. Wa in safa'a ayusaffa'a. Apabila ia minta tolong untuk minta bantuan, mesti kabul, mesti dibantu. Jadi kalau dia minta sumbangan misalnya, itu mesti dikabulkan. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan jawaban itu, fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi diam. Nabi tidak mengomentari. Fasa kata, Nabi diam. Thumma marra rajulun faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'yuka fi hadza? Kemudian ada seorang laki-laki lagi lewat. Maka Nabi bertanya lagi, ma ra'yuka fi hadza? Bagaimana pendapatmu kalau orang yang baru lalu itu? Faqala, maka dia menjawab, ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Dia itu termasuk orang fakirnya kaum muslimin. Dia orang fakir. Dia itu orang yang miskin. Hadza hariyun in khotoba alla yunkaha. Gak mungkin dia kalau ngelamar itu ditompo. Jadi, mengecilkan. Ya. Wa in safa'a alla yusaffa'u. Kalau dia itu menolong dengan minta bantuan, tidak akan dia itu diberi. Jadi kalau misalnya ngajukan bantuan untuk bangun masjid misalnya, nggak mungkin dia dipercaya, begitu maksudnya. Wa in qala alla yusma'a li qawlihi, dan apabila dia itu berkata, tidak akan didengar perkataannya, karena dia itu orang fakir, orang lemah, begitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza khairum min mil'il ardi mithla hadza. Nabi malah mengatakan itu tadi, lebih baik jikalau bumi ini dipenuhi dengan orang yang tadi, yang dianggap good looking tadi itu ya. Jadi Nabi malah mengatakan lebih baik bumi ini, lebih baik yang barusan lewat itu daripada bumi ini dipenuhi dengan orang yang seperti tadi itu. Kelihatan penampilannya jos begitu ya. Tapi Nabi memberi nilai yang seperti itu. Jamaah kaum muslimin ini apa ya istilahnya, media pembelajaran. Jadi Nabi itu memberi pelajaran
bukan untuk ghibah ini ya. Tapi sepertinya ghibah ya, maksud Nabi ghibah kan ini. Wong sing mang yopo. Ini maksudnya adalah Nabi memberikan pembelajaran. Jadi jamaah kaum muslimin tidak tidak dibenarkan apabila kita ini meremehkan orang yang dianggap lemah. Tidak boleh meremehkan orang kecil. Jangan-jangan sumpahnya itu malah mandi kan begitu ya. Cuma ya mereka malah wali kan bisa ya. Wali. Tapi wali itu cirinya apa? Cirinya takwa kepada Allah. Lah, jangan sampailah kemudian ODGJ dianggap wali. Bedalah beda orang lemah dengan ODGJ. Jelas-jelas ODGJ malah dimintai berkah, dicium tangannya. Masya Allah ya. ODGJ apa? Orang dalam gangguan jiwa. Ya. ODGJ dicium tangannya, dimintai berkah. Sholat tega, malah ngompol barang ya. Tapi malah dianggap karomah. Ya ini yang demikian ini. Ini tidak seperti itu ya. Lanjutnya hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah anna imra'atan sauda'a kanat taqummul masjida aw saban fa faqadaha aw faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sa'ala anha aw anhu. Ini yang objek yang dibicarakan ini perempuan atau laki-laki. Faqalu mata qala afala kuntum adzantumuni bihi. Saya terjemahkan dulu ya. Dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya ada imro'atan sauda'a. Ada seorang wanita yang hitam. Wanita yang hitam biasanya diremehno kan gitu ya. Wanita yang hitam. Kanat taqummul masjida. Dulunya dia itu sering nyapu masjid. Wanita hitam ini pekerjaannya sering nyapu masjid, membersihkan masjid. Ausaban. Jadi Abu Hurairah itu mengatakan dulu ada wanita hitam itu yang suka membersihkan masjid, atau ada seorang pemuda. Jadi ada dua alternatif ya. Atau dulu itu ada seorang pemuda yang lama tidak dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dicari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena lama tidak kelihatan. Karena Nabi itu kan tidak selalu di masjid kan ya. Kalau Nabi bepergian 1 bulan berarti tidak ada di Masjid Nabawi. Nabi itu mimpin perang 1 bulan berarti ya Nabi berarti meninggalkan Masjid Nabawi. Tapi yang tukang nyapu masjid tetap karena dia tidak ikut perang. Maka ketika wanita hitam itu nggak ada atau seorang pemuda yang rajin membersihkan masjid itu nggak ada, fasa'ala anha aw anhu. Maka Nabi itu mencari wanita hitam tadi itu aw anhu. Ini kan domirnya ha sama hu. Kalau hu itu berarti siapa? Saban tadi itu, pemuda. Kalau anha tentangnya itu tentang wanita yang hitam tadi itu. Faqalu, maka para sahabat itu menjawab, mata telah meninggal wahai Rasulullah. Telah meninggal. Qala. Maka Nabi bersabda, afala kuntum adzantumuni bihi. Kenapa kalian tidak memberi kabar kepadaku tentang kematian dia? Faka'annahum sawwaru amroha au amrohu. Seakan-akan para sahabat itu mengecilkan, meremehkan tentang keberadaannya. Alah wong cuma tukang nyapu masjid ae kok Nabi dikasih kabar. Meremehkan.
Faqala, maka Nabi bersabda, dulluni ala qabrihi, tunjukkan aku terhadap kuburnya. Dulluni ala qabrihi, tunjukkan aku kepada kuburnya. Maka kemudian Nabi datang ke kuburnya. Maka fasalli alaiha, maka Nabi sholat di atas kuburnya. Maka jamaah kaum muslimin, inilah termasuk dalil orang itu kalau tidak sempat ikut mensolatkan jenazah dan jenazahnya itu sudah terlanjur dikuburkan, maka boleh kita ini langsung datang ke kuburannya, kemudian sholat di atas kuburnya. Karena sholat jenazah itu kan bukan sholat rukuk sujud kan, itu artinya ya doa saja sebetulnya. Jadi arti sholat itu ada ayat doa. Sholat itu artinya adalah doa. Maka sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Maka bagi orang yang, tapi di sini tidak lumrah ya. Orang yang tidak kebagian, jangankan nggak kebagian. Waktunya orang-orang sholat aja tidak sholat, ada yang begitu ya. Wakai. Mohon maaf jamaah kaum muslimin, memang Surabaya seperti itu ya. Makanya ada orang Lamongan yang wafat di sini. Itu setelah disolatkan di sini duwede, Pak Mudin ini cuma ambek wong piro menurut. Itu kemudian dikuburkan di Lamongan, dibawa ke Lamongan, sampai di Lamongan, masya Allah, disolatkan orang banyak di sana. Saya itu pernah mensolatkan jenazah hanya dengan 3 orang, coba. Tetangga saya. Memangnya orangnya ya, apa ya, mohon maaf ya, kenapa saya kok ikut sholat? Terakhir hidupnya, dia tuh ngaku PKI ke saya. Jadi ketika Pak Harto turun, itu dia mengatakan, memang sebenarnya Indonesia itu mestinya harus PKI, namanya saja Partai Komunis Indonesia. Berarti orang Indonesia itu harus komunis mestinya. Saya ini PKI. Tapi setelah itu dialog dengan saya, maka kemudian akhir hidupnya mau sholat. Maka kemudian saya ikut mensolatkan. Yang mensolatkan siapa? Pak Mudin, keponakannya yang mati itu saya. Hanya 3 orang. Masya Allah. Ya. Maka sebetulnya harusnya jenazah itu disolatkan sebanyak mungkin. Lah kalau tidak sempat ikut mensolatkan, itu boleh. Karena dia itu datang terlambat, kemudian sudah dikuburkan jauh-jauh dari luar kota, takziah, kan begitu ya. Maka dia langsung mencari kuburnya. Di atas kuburnya, Allahu Akbar, takbir pertama, Allahu Akbar, takbir kedua, Allahu Akbar, takbir ketiga, Allahu Akbar, takbir keempat, salam. Sudah selesai. Karena itu baru dikuburkan. Makanya agak ramai kapan hari itu ketika Ustaz Abdul Qadir Jawas wafat ya. Itu kan teman-temannya yang enggak kebagian ikut mensolatkan kan datang ke kuburnya, kemudian sholat di atas kuburnya. Ramai kan ya itu. Mereka itu ahli bid'ah begitu ya. Ternyata mereka sholat di atas kuburnya. Ini dasarnya Nabi mencari kuburnya tukang sapu masjid. Artinya apa jamaah kaum muslimin? Ini artinya bahwa Nabi itu sangat memuliakan orang itu. Sampai Nabi itu mensolatkan di atas kuburnya. Maka kemudian summa qala, kemudian setelah itu Nabi bersabda, inna hadhil kuburo mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Nabi bersabda, sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan. Kan begitu ya. Wa innallaha ta'ala yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menyinari kuburan itu dengan sholatku ini. Tapi jamaah kaum muslimin, di teksnya Bukhari tidak ada kata ini. Jadi hanya sampai apa? Fasolli alaiha, maka Nabi sholat di atas kuburnya itu, titik.
Kemudian inna hadhihi itu dijelaskan karena yang mensyarah hadis Bukhari ini kan hadisnya Bukhari ya. Karena yang mensyarah Bukhari itu kan Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan inna hadhil kubur. Ini tidak ada di dalam teksnya Bukhari, gitu ya. Ini adalah tambahan kata-katanya perawi dimasukkan di dalam hadis ini. Jadi inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatan. Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan, begitu ya. Ala ahliha, atas penghuninya. Kemudian Allah menyinarinya karena sholatku ini. Ini adalah kata-kata perawi yang dimasukkan. Ini penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani. Maka kalau teksnya sampai di sini disebut muttafaqun alaih, ini dikritik. Artinya ini tidak muttafaqun alaih. Yang ini adalah saya tadi salah ya. Ini adalah rawahu Muslim. Akan tetapi yang di dalam Bukhari tidak ada teks ini. Terakhir insya Allah ini ya. Jadi jamaah kaum muslimin intinya apa? Tidak boleh meremehkan orang. Ya, tidak boleh meremehkan orang. Orang kecil tapi ternyata oleh Nabi sangat dimuliakan. Wa an Usamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kumtu ala babil jannah fa kana ammatu man dakhalaha al masakin. Coba ini. Qala dari Usamah radhiyallahu anhu dari Nabi bahwa Nabi bersabda, "Kumtu ala babil jannah." Aku telah berdiri di pintunya surga. Fakana ammatu man dakhalaha al-masakin. Ternyata penduduknya yang banyak adalah orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusuna. Sedangkan orang-orang kaya itu ditahan. Ghairu anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar. Sedangkan ahli neraka ya orang-orang kafir sudah masuk. Wa kumtu ala babin nar. Nabi bersabda dan aku telah pernah berdiri di pintu neraka. Fa idza amatu man dakhalahan nisa. Waduh, ngeden-ngedeni ibu-ibu ini ya. Nabi bersabda apa? Aku pernah berdiri di pintu neraka. Fa'idha amatu. Ternyata umumnya atau kebanyakannya man dakhalaha an-nisa. Ternyata yang kebanyakan yang memasuki neraka itu adalah orang wanita. Ngeden-ngedeni ibu-ibu ini ya. Dalam penjelasan hadis yang lain, Bu, kenapa wanita itu banyak yang masuk neraka? Karena tidak berterima kasih kepada suaminya. Tidak menghargai apa yang dilakukan oleh suaminya dan dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka kemudian wanita yang seperti itu masuk neraka. Padahal jamaah kaum muslimin, tapi ini hadis sing ngeden-ngedeni wong wedok nggih. Hadis sing ngeden-ngedeni wong wedok. Ternyata yang duluan memasuki neraka itu ternyata kata Nabi apa? Wanita. Karena wanita itu banyak yang tidak menganggap baik apa yang dilakukan suaminya. Tidak berterima kasih kepada suaminya dan tidak bersyukur kepada Allah. Isone nuntut tok. Lah apa maneh? Lek wong wedok iku penghasilane luwih gedhe teko wong lanang. Kebanyakan terjaluk pegat. Di Kabupaten Malang itu angka perceraian meningkat. Itu yang lebih banyak adalah gugat cerai,
Bukan orang laki-laki mencerai istri, tidak. Tapi karena wanita menggugat. Dan itu mayoritas karena apa? Penghasilan wanita itu lebih tinggi daripada suaminya. Seperti itu. Ya. Ada ya, seorang bupati, tidak usah sebut nama ya. Seorang bupati menjabat 2 kali, istrinya itu seneng ya. Begitu sudah turun dari bupati yang kedua itu, istrinya mencalonkan bupati. Jadi, setelah istrinya jadi bupati, minta cerai. Cerai betulan. Maka si laki-lakinya yang 2 kali jadi bupati tadi itu mencalonkan jadi gubernur. Jadilah gubernur. Wonten nggih ngoten niku. Kira-kira menyesal napa sing wedok ini? Bojone saiki gubernur ya, mantan bojone. Oke, jamaah kaum muslimin. Padahal ini untuk menghibur wanita nggih. Tadi kan sudah ditenteni nggih. Sekarang dihibur ya. Gampang mana masuknya surga wanita sama laki-laki? Gampang wanita. Laki-laki itu sulit masuk surganya. Coba cari duitnya tadi itu, diaudit seperti itu ya. Kemudian lek duwe dulur wedok, lek ga iso ndidik dulur wedok, iku menjadi dosa dia. Duwe bojo wedok, nggih ngoten nggih. Lek ga iso ndidik menjadi dosa dia. Lek wong wedok lek gak ono, lek sing lanang belunat katut dadi dosane ndak. Ya. Jadi sulit orang laki-laki masuk surga daripada wanita. Coba jamaah kaum muslimin, ini hadis begini ya. Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat jannah. Lek wong wedok iku mati dhisik. Kemudian suaminya itu sangat mencintainya, kemudian ridho. Suaminya itu ridho kepada istrinya, ya Allah, istriku ini istri yang baik, tapi ternyata mati duluan. Iya, suaminya kemudian mendoakan. Wis, langsung istri itu masuk surga. Lek wong wedok iku mati dhisik. Yo ridho lek ndak golek maneh. Ndak begitu. Ini betul suaminya itu ridho betul. Dalam kondisi sangat mencintai istrinya. Istrinya itu dianggap yang paling lah pokoknya. Dia sangat ridho kepada istrinya. Mati. Dalam kondisi itu masuk surga. Coba tugasnya orang wedok masuk surga gampang. Ini loh ya. Nabi bersabda ya. Idza shalat al-mar'atu khamsaha wa shamat sahroha wa ata'at baghlaha zaujaha. Ini ya. Faltadkhul min ayyi abwabil jannah saat. Coba. Gampang kan wong wedok masuk surga itu? Lek wong wedok iku sholat 5 waktu, poso Ramadan, taat kepada suami. Wis telu tok. Lek wong wedok iku sholat 5 waktu, poso Ramadan yang kedua, kemudian yang ketiga taat kepada suami. Apa kata Rasulullah? Maka masuklah wanita itu ke surga lewat pintu mana saja terserah, coba. Sakarepmu. Ya, gampang kan? Ternyata masuk surganya orang perempuan itu gampang. Cuma telu tok ya. Wong wedok iku lek salat 5 waktu. Poso Ramadan, taat pada suami. Wis telu tok. Iku dia disilahkan masuk surga melalui pintu mana saja. Nggih. Jadi, lah kok sampai akeh sing mlebu neraka, ya iku mau enggak taat sama suami, malah ngelek-ngelek suami lah di sini. Apa yang dilakukan suami itu suwalah tok, remeh tok, kan begitu ya. Wah, ini terus banding-banding no. Pareng no mboten? Mboten nggih. Aja dibanding-banding ke. Ya ora ono apa-apa nih. Begitu jamaah kaum muslimin, kajian kita pada pagi ini mudah-mudahan menjadikan pelajaran bagi kita yang intinya bahwa kita ini tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh sombong, tidak boleh sadis. Itu adalah ciri penduduk
neraka. Kemudian jangan meremehkan orang kecil. Jangan meremehkan orang yang dianggap lemah. Karena justru mereka itulah orang ciri-ciri ahli surga. Untuk wanita 3 saja kunci masuk surga, yaitu hanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat pada suami. Wis telu tok. Tapi kok sampai Nabi mengatakan, loh, kok banyak wanita yang masuk neraka? Ternyata karena apa tadi itu? Ya, tidak mau berterima kasih, menganggap apa yang dilakukan suami itu kurang tok pokoknya, tidak bersyukur kepada Allah. Demikian kita tutup kajian kita pada pagi ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.